Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi kita di Sekolah Minggu GKA Immanuel. Nah, hari ini kita mau beribadah kembali. Sebelumnya kita pakai baju yang rapi dan juga siapkan hati dan siapkan Alkitabnya ya. Yuk teman-teman, sebelumnya kita buka dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas kasih rahmat-Mu. Kami diizinkan untuk beribadah kembali. Ya Tuhan, tolong berkati kami untuk keluarga kami ya Tuhan. Berkati kami juga supaya ibadah kami dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, hari ini kita patut bersukaria. Loh, kenapa kita patut bersukaria? Karena hari ini kita dapat beribadah kembali bersama teman-teman. Meskipun online, tapi kita tetap dapat beribadah menyembah Tuhan. Yuk teman-teman, kita nyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Teman-teman, sebentar lagi nih kita merayakan Natal yang pastinya meriah banget kan? Nah, dari ujung bumi merayakan Natal dan memuliakan nama Tuhan. Mari teman-teman kita nyanyikan lagu Dari Pulau dan Benua. Dengan semangat ya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, mulia bagi Allah. Gloria, mulia bagi Allah. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, mulia bagi Allah. Teman-teman tahu nggak? Kita adalah manusia berdosa. Manusia berdosa yang perlu penerangan. Manusia berdosa itu yang penuh gelap sehingga perlu penerangan. Nah, ada firman Tuhan yang menerangi kita supaya jalan kita nggak kesandung. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari teman-teman kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Ya, selamat pagi adik-adik sekalian. Bagaimana kabar kalian? Apa kalian sudah makan pagi ini? Kalau kita bisa makan, kita bisa sehat, bisa kuat, menghirup udara yang segar, menikmati semua yang baik, ya. Ada pakaian, ada orang tua, teman-teman, ada laptop, gadget yang kalian pakai saat ini, semua adalah berkat Tuhan untuk kita, ya. Adik-adik, saat ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang janji Tuhan yang ditepati, ya, kepada Daud. Mari kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa yang di dalam surga, kami datang kepada Tuhan. Kami ingin dengar firman-Mu, ya Tuhan. Tolong kami, anak-anak-Mu, bisa mengerti cerita firman Tuhan hari ini, supaya firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami, mengubahkan kami, dan menolong kami percaya kepada Tuhan, percaya kepada Kristus, percaya kepada janji-Mu dan kebaikan-Mu seumur hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik pernah melihat perakiraan cuaca? Siapa di sini yang pernah lihat perakiraan cuaca? Ya. Di TV itu ada perakiraan cuaca, ya. Seperti ini, ya. Misalnya di Bandung akan hari ini hujan keras, misalnya Jawa Timur rintik-rintik, misalnya, ya. Di luar pulau ini di Kalimantan Barat misalnya tidak hujan, ya, cerah. Nah, di luar negeri juga begitu, ya. Di negara-negara itu juga ada perakiraan cuaca, ya. Kalau melihat TV, ya, TV siaran dari luar negeri atau dari Indonesia, ada perakiraan cuaca. Tapi perakiraan cuaca itu apa selalu tepat? Namanya sudah perkiraan, ya, perakiraan itu. Jadi artinya bisa tidak seperti itu, ya. Misalnya diperkirakan hujan, ternyata bisa tidak hujan, ya, karena berbagai sebab, ya. Ada yang lewat hujannya itu diatur, ya, hujannya misalnya, ya, kita Jakarta mau hujan, lalu kemudian dibuat cara untuk supaya Jakarta tidak hujan, hujannya dibawa ke laut, ya, tidak usah di kotanya tapi di lautnya. Ternyata ada teknologi yang bisa begitu, adik-adik, ya. Jadi artinya perkiraannya bisa luput, tidak jadi, ya. Nah, jadi bagaimana dengan kalau Tuhan yang berbicara? Ya, Tuhan berbicara, Tuhan berjanji. Lause akan bacakan dari firman Tuhan, ya. Dari 2 Samuel 7 ayat yang ke-16, ya. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya.
tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan Nathan. Penglihatan ini Nathan berbicara kepada Daud. Adik-adik, itu Tuhan berbicara kepada Nabi Nathan, dan Nabi Nathan menyampaikan kepada Daud bahwa Daud, raja, kamu, kerajaanmu itu akan tetap selama-lamanya. Ya, apakah Tuhan menepatinya? Nah, mengapa Tuhan berjanji kepada Daud? Ya, bagaimana Tuhan menjaga Daud? Nah, kita mau lihat dulu dari awal, adik-adik ya. Dari awal, kalau lihat dari Adam dan Hawa, ya, kisah manusia yang pertama siapa? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ini diciptakan Tuhan dengan sangat baik, tinggal di Taman Eden, mereka berbahagia, mereka saling mengasihi. Tapi suatu hari iblis datang menggoda Adam dan Hawa, sehingga mereka ini tidak lagi mentaati Tuhan. Mereka melawan Tuhan, lalu mereka jatuh di dalam dosa. Nah, ketika mereka jatuh di dalam dosa ini, Tuhan peduli kepada mereka. Ya, kenapa? Ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka sudah di dalam budak, di dalam perbudakan, ya, di dalam kuasa dosa. Kuasa dosa itu mereka harus mati. Mereka jadi budak dosa. Mereka menjadi di dalam kuasa iblis. Nah, Tuhan di situ Tuhan berjanji, ya, Tuhan akan mengirimkan dari keturunan Adam itu, ya, penolong yang akan menghancurkan kuasa iblis. Nah, adik-adik lihat terus ya, Tuhan ternyata menepati janji, adik-adik ya, dari keturunan Adam lalu kepada Abraham. Nah, Tuhan berkata kepada Abraham, ya, sampai keturunan bawah begitu ya. Jadi Adam punya anak, lalu anaknya punya anak, seterusnya lalu ke Abraham. Abraham juga demikian, ya, janji Tuhan kepada Abraham, meskipun Sarah itu tidak bisa hamil, tapi janji Tuhan, kamu akan memiliki keturunan yang sebanyak bintang-bintang di langit, seperti pasir yang ada di lautan. Wih, janji Tuhan begitu ya, adik-adik ya. Dan dari keturunan Abraham ini, ya, memang betul Tuhan memelihara janjinya ini. Terus Tuhan menepati janji. Banyak anak-anak, ya, dari Abraham itu ada anak, kemudian lahir. Nah, yang dimaksud adalah orang-orang percaya. Nah, lalu kemudian adik-adik sampailah kepada anak Abraham, sampai cucu Abraham, terus sampai ke bawah, sampai Daud. Nah, sampai Daud ini Tuhan juga menyatakan bahwa Daud, kerajaanmu akan kekal selamanya. Nah, ternyata kita akan menyoroti Daud, adik-adik ya. Daud, Tuhan memelihara janjinya, dan Tuhan memelihara Daud, ya, sejak Daud masih kecil. Siapa dia? Gembala domba. Dia menjaga domba seperti anak-anak biasa. Dia menjaga domba sampai suatu waktu dia pergi mengunjungi kakaknya, lalu dia melihat bangsa Israel lawan bangsa melawan bangsa Filistin, ya, melawan Goliat, ya. Lalu kemudian dan Daud diberikan kemenangan oleh Tuhan melawan Goliat yang 3 meter, ya. Tuhan melindungi Daud. Goliat dikalahkan oleh Daud. Lalu kemudian Tuhan juga memelihara Daud, ya. Ternyata Saul iri sama Daud karena Daud dipuji-puji. Nah, Tuhan melindungi ketika Saul mau membunuh Daud. Tuhan melindungi Daud sampai akhirnya Daud menjadi raja. Ya, Daud menjadi raja,
Tuhan terus melindungi dan menjaga, karena Tuhan menjaga janjinya, ya, dari keturunan Daud, ya, nanti akan lahirlah juru selamat Mesias, Yesus Kristus itu. Tuhan berjanji kepada Daud dan Tuhan menepati, ya. Nah, Tuhan melindungi janjinya, Tuhan melindungi Daud, Tuhan menjaga janjinya, Tuhan menjaga Daud. Nah, sampai kemudian di hari Natal yang akan kita rayakan ini, janji Tuhan itu dinyatakan, dan sudah dinyatakan bahwa lahirlah Mesias juru selamat dari keturunan Daud, ya. Dari keturunan Daud, 800 tahun setelah Daud lahir Mesias, ya. Dan sekarang kita 2000 tahun setelah kelahiran Yesus. Adik-adik, ya, kita menikmati kebaikan karya Yesus yang mati di atas kayu salib itu untuk kita diampuni dosanya oleh Yesus, karena Yesus sudah mati untuk kita, menyelamatkan kita, membawa kita menang dari perbudakan dosa, perbudakan iblis, perbudakan maut. Nanti sampai kita pergi ke surga, di sana sudah tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi iblis, tidak ada lagi maut, karena Tuhan yang berjanji, ya, sejak Adam dan Hawa Tuhan berjanji, Tuhan pelihara janjinya terus dari ke Abraham, ya, kemudian ke Daud, kemudian dari Daud ke Tuhan Yesus digenapi janjinya, Yesus datang ke dunia, lalu kemudian kita sekarang peringati di Natal, ya, yang akan kita peringati ini. Tuhan baik, Tuhan mengampuni kita karena Yesus sudah datang menang di atas kayu salib lawan iblis, dosa, maut. Dosa kita diampuni, kita bisa menang lawan kuasa iblis, kuasa dosa. Kita hidup penuh kemenangan karena ada Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kita terus seumur hidup mau kenal Tuhan Yesus, ya. Dia siapa? Dia juru selamat yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan setia sama janji-janjinya, ya. Setiap janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Pasti Tuhan genapi. 2 Samuel 7 ayat yang ke-16, 2 Samuel 7 ayat yang ke-16, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, di hadapan Tuhan, ya. Tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi adik-adik, Tuhan berjanji kepada Daud, Tuhan memelihara Daud, dan juru selamat lahir, ya. Itu adalah kerajaan Tuhan yang dinyatakan terus sampai Yesus yang lahir. Kemudian sampai 2000 tahun sampai kita sekarang ini, kerajaan Tuhan dinyatakan lewat kita, ya, lewat adik-adik semua, lewat gerejanya. Tuhan, kerajaan Tuhan itu ada sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Nanti sampai di surga kelak kita menikmati tinggal bersama-sama di dalam kerajaan Tuhan yang sangat indah itu, ya. Adik-adik mau? Kalau adik-adik mau tinggal di dalam kerajaan Tuhan, mengalami kemenangan, menang atas kuasa dosa, iblis dan maut, masuk surga, bertemu Tuhan, bertemu dengan setiap orang yang percaya di sana. Adik-adik percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan adik-adik sekarang mau dekat, mau cinta Tuhan, mau mengasihi Tuhan. Natal adalah Tuhan memelihara janjinya buat kita. Amin. Kita lihat ayat hafalan kita, adik-adik, ya, di dalam Mazmur 145 ayat yang ke 13b. Mazmur 145 ayat yang ke
13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya, penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Lalu saya ulangi, Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mari kita tunduk di dalam doa ya. Kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang pegang janjinya. Tuhan yang tidak pernah ingkar janji sama kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat berterima kasih karena Tuhan sudah menepati janji Tuhan ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, kepada Adam, dan dilanjutkan kepada keturunan-keturunan sampai kepada Daud. Tuhan menjaga hidup Daud sedemikian rupa. Kami percaya Tuhan juga akan menjaga kehidupan kami. Tuhan akan menjaga kami supaya rencana-rencana Tuhan digenapi di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Meskipun kami masih kecil, Tuhan akan menjaga, melindungi kami seperti Tuhan menjaga Daud, dan janji-janji Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, kami boleh terus percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih adik-adik sekalian, Tuhan memberkati. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, teman-teman, bagi yang mau memberikan persembahan, bisa transfer ke nomor rekening di atas ini ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chiming, jingle bell time. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. A mix and a mingle and a jingling beat. That's the Jingle Bell